Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisna Putri dengan NIM C1C019115, mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah akuntansi syariah, yaitu mengenai akad mudharabah. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian akad mudharabah, yang kedua jenis akad mudharabah, yang ketiga dasar syariah, yang keempat prinsip pembagian hasil usaha, yang kelima perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 105, dan yang terakhir ilustrasi kasus akad mudharabah. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata ad-darbi fil ardi, yaitu bepergian untuk urusan dagang, dan kirot yang berasal dari kata al-kordu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis akad mudharabah. Dalam PSAK 105, mudharabah diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama mudharabah mutalaqah, yang merupakan mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yang merupakan mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Dan yang ketiga mudharabah mustarakah, yang merupakan mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai dasar syariah. Sumber hukum akad mudharabah ada 2, yang pertama Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yaitu, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan yang kedua yaitu sunnah dari Sholih bin Su'aib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, mukarodah atau mudharabah, mencampur adukkan gandum dengan juawud untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun mudharabah ada 4. Yang pertama pelaku, yang terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua objek mudharabah berupa modal dan kerja. Yang ketiga ijab kabul atau serah terima. Dan yang keempat nisbah keuntungan. Berakhirnya akad mudharabah. Yang pertama, dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, salah satu pihak memutuskan mengundurkan. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Dan yang kelima, modal sudah tidak ada. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan PSAK 105. Prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan PSAK 105 paragraf 11. Dalam mudharabah, istilah pembagian keuntungan dan kerugian tidak tepat digunakan karena yang dibagikan hanya keuntungannya saja, tidak termasuk kerugian, sehingga digunakan istilah prinsip bagi hasil. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan penghasilan usaha mudharabah. Dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai perlakuan akuntansi. Akuntansi untuk pemilik dana. Yang pertama, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran investasi mudharabah. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Yang ketiga, penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. Apabila penurunan nilai terjadi sebelum usaha dimulai, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Namun, apabila penurunan nilai terjadi setelah usaha dimulai, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
Dan yang keempat, pencatatan keuntungan. Keuntungan hasil usaha akan dibagikan sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Yang kelima, kerugian. Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisian kerugian investasi. Yang keenam, akad mudharabah berakhir. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara saldo investasi mudharabah setelah dikurangi penyisian kerugian investasi dengan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang ketujuh, penyajian. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian jika ada. Yang kedelapan, pengungkapan. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha mudharabah, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya, penyisian kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan, serta pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Akuntansi untuk usaha mudharabah. Yang pertama, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirka temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Yang kedua, pengukuran dana syirka temporer. Dana syirka temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Yang ketiga, penyaluran kembali dana syirka temporer. Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirka temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Perlakuan akuntansinya akan sama seperti akuntansi untuk pemilik dana. Mengingat saat penyaluran kembali tersebut, ia akan bertindak sebagai pemilik dana. Ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Yang keempat, apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah, berarti akan ada usaha yang didanai oleh dana mudharabah. Usaha mudharabah ini diperlakukan sebagai entitas yang terpisah baik untuk pemilik maupun pengelola dana. Jika usaha mudharabah memperoleh keuntungan, maka akan didistribusikan untuk pemilik maupun pengelola dana. Yang kelima, kerugian. Jika terjadinya kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pengelola dana, maka kerugian diakui sebagai beban pengelola dana. Yang keenam, saat akad mudharabah berakhir. Yang ketujuh, penyajian. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan terkait dengan yang pertama, dana syirka temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. Yang kedua, bagi hasil dana syirka temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana, disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban. Dan yang kedelapan, pengungkapan. Pengelola dana mengungkapkan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan terkait. Yang pertama, isi kesepakatan utama usaha mudharabah. Yang kedua, rincian dana syirka temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah. Pengakuan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai ilustrasi kasus akad mudharabah. Contoh soalnya yaitu, pada tanggal 2 Januari 2017, Bapak Budi memberikan pembiayaan dalam bentuk akad mudharabah kepada Bapak Alam untuk pendirian usaha tahu rakyat sebesar 20 juta rupiah secara tunai. Nisbah untuk Bapak Budi dan Bapak Alam masing-masing sebesar 40/60. Pada saat penerimaan dana syirka temporer dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima oleh Bapak Alam. Ayat jurnal yang dibuat oleh Bapak Alam atas penerimaan modal mudharabah adalah, karena diketahui diterima secara tunai, maka debitnya adalah kas senilai 20 juta rupiah dan kreditnya adalah dana syirka temporer senilai 20 juta rupiah. Namun, apabila modal mudharabah diberikan dalam bentuk aset non-kas senilai harga wajarnya sebesar 20 juta rupiah, maka ayat jurnal yang dibuatnya yaitu debitnya adalah aset non-kas senilai 20 juta rupiah dan kreditnya adalah dana syirka temporer sebesar 20 juta rupiah. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai akad mudharabah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atas ucapan ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.